kalau kita itu fix rate-nya lebih panjang nih 10 tahun kan kita sampai 10 tahun ke depan angsurannya kan gitu ya. sama tetap gitu kan. Kalau di bulan pertama kita sudah sanggup, apalagi sampai 10 tahun ke depan dengan angsuran yang tetap, berarti kan harusnya jauh lebih ringan ya ke depannya. Mudahnya beli rumah tanpa keluar rumah. Kami hadir kembali untuk wujudkan rumah impianmu. Karena kami ada buat kamu. Nemenin nyari rumah impian di Mandiri Festival Properti Indonesia 2021. Rumahku impianku, bersama keluarga, tempat berlindung, penuh tawa dan canda. Na 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 na. Rumahku, rumah kita semua, berbagi penuh cinta dan selalu bersama. Mandiri KPR membantu mewujudkannya, semua jadi nyata. Rumahku bahagia penuh cinta. Mandiri KPR. Kapanpun kebutuhan hunian Anda, mandiri saja. Hai Property People dimanapun kamu berada, welcome back to Monday, my online consultation day. Kali ini persembahan dari Bank Mandiri. Senang sekali hari ini aku Rani Raj akan memandu episode Monday kali ini, dan hari ini temanya luar biasa banget. Mungkin buat kamu yang lagi cari properti buat investasi, buat hunian, pasti tahu banget kan kalau misalnya sumber pendanaan yang jadi favorit banyak orang gitu ya, yang lagi ditunggu-tunggu dan dicari-cari pastinya KPR atau kredit pemilikan rumah. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang tips KPR anti ditolak. Jadi buat kamu yang lagi mungkin mau mengajukan KPR, lagi proses gitu atau mau mempersiapkan diri, tonton terus video ini sampai habis karena di sini aku udah kehadiran dua narasumber yang luar biasa untuk kita kulik-kulik tentang KPR. Yang pertama sudah hadir di sini ada Ibu Ayu Pertiwi. Halo Rani. Mungkin disapanya Mbak Ayu aja kali ya, biar kita lebih santai kali ya Mbak Ayu ya. Nah, Mbak Ayu ini adalah Vice President Consumer Loan dari grup Bank Mandiri. Oke, selanjutnya kita juga kehadiran yang luar biasa. Di sini ada Mbak Alia Natasha. Mbak Alia ini adalah merupakan Vice CEO dari Value IMAX dan juga co-founder dari Mendaki Kembali. Halo Mbak Alia. Hai Rani, hai Mbak Ayu. Halo. Hai Property People. Sudah ada 5 pertanyaan yang dipilih dari postingan @rumah123.com di Instagram, dan 5 penanya yang dipilih ini masing-masing akan mendapatkan saldo e-wallet senilai Rp200.000. Jadi buat kamu yang udah nanya, stay tune sampai akhir acara nanti pastinya. Wah, ya. lumayan sekali itu. Lumayan banget. Dapat ilmunya, dapat juga tuh e-wallet. Oke, mungkin aku mau langsung tanya-tanya tentang KPR pastinya ya. Mungkin pertama kali buat teman-teman property people yang join di sini, apa aja sih syarat dalam mengajukan KPR? Karena mungkin banyak yang belum tahu juga ya. Mungkin Mbak Ayu bisa menjawab nih. Ya, jadi sebenarnya prinsip dasar gitu ya, Bank Mandiri ataupun teman-teman bank lain itu memberikan fasilitas KPR. Mandiri KPR itu tujuannya adalah membantu nasabah yang sekarang ini mau beli properti, mau beli hunian, rumah tinggal, ataupun produk properti yang lain ya. Jadi kita nggak ingin memberatkan ya, tujuannya adalah membantu. Jadi prinsip utamanya adalah bahwa yang dibantu ini nasabah harus punya penghasilan, itu dulu kuncinya. Kuncinya punya penghasilan ya. ya. Betul, barulah nanti kita lihat nih persyaratan-persyaratan yang lain. Misalnya dari sisi usia, usianya itu minimal 21 tahun. Karena ini mengacu juga kepada regulasi pemerintah bahwa masyarakat nasabah itu dikatakan cakap hukum itu kalau sudah mencapai usia 21 tahun ya. Atau sudah menikah, misalnya kalau belum mencapai 21 tahun tapi sudah menikah, nah itu bisa dikategorikan sebagai cakap hukum. Nah itu yang persyaratan yang kedua. Tadi kan harus berpenghasilan. Nah penghasilannya berapa? Jadi kita itu sangat ringan ya persyaratannya, minimal 2 juta rupiah sebulan untuk yang wilayah di luar Jabodetabek. Kalau di wilayah Jabodetabek itu 2,5
juta rupiah. Jadi sangat ringan karena UMR aja udah di atas itu kan. Betul. Nah, UMR ya, saja Bu, ya. sudah 4 juta kurang lebih nah itulah yang harus dipenuhi terlebih dahulu manakala property people akan mengajukan fasilitas KPR. Jadi penerima harus berpenghasilan. Entah dia itu sebagai karyawan, employee, atau sebagai profesional, atau sebagai wira swasta, self-employee. Nggak apa-apa, yang penting ada penghasilannya rutin setiap bulan. Karena itu yang akan menjadi sumber pembayaran angsuran KPR-nya. Kalau ternyata dia tidak berpenghasilan, kan kasihan. Nanti untuk pembayaran angsuran setiap bulannya seperti apa? Dari mana Nah ya? itu kan berarti kan bank yang tadi tujuannya adalah membantu, mensupport, jadi seperti menyulitkan ya, memberatkan. Nah itu yang tidak kita inginkan. Ini dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang mendukung ya. Kira-kira dokumennya itu apa aja sih, Mbak Ayu? Dokumennya juga kayaknya kalau masyarakat, aduh ribet nih kalau mau apply gitu Banyak ya, banget fasilitas kayaknya, kredit di bank. Nah, iya udah, waduh, ini apa aja nih gitu kan. Padahal sebenarnya hanya simple ya. Kita kategorikan tiga jenis dokumen. Yang pertama dokumen identitas diri. Nah, dokumen identitas diri tentunya semua punya dong ya. Apalagi zaman sekarang kan administrasi semakin rapi ya. Pemerintah pun juga sudah mulai menyusun dokumen identitas kependudukan itu kan semakin terintegrasi gitu ya. KTP, kemudian NPWP, kemudian kartu ya surat nikah, akte nikah, atau akte cerai sesuai kondisinya lah ya. Kemudian kartu keluarga, kartu keluarga. Nah, itu tentunya semua sudah memiliki itu. Kemudian yang kedua itu dokumen income. Nah, dokumen income ini kembali lagi pekerjaannya sebagai apa? Apakah sebagai employee, sebagai profesional, atau sebagai wira swasta? Karena memang ada sedikit perbedaan nih antara masing-masing job type tadi terkait dengan dokumen income-nya. Kalau dia sebagai employee, tentunya ada surat keterangan kerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Itu wajib ya Bu ya? Ya, kemudian juga rekening, ya slip gaji. Kemudian rekening tabungan yang memang setiap bulan pembayaran gajinya itu masuk ke rekening tersebut. Nah, kalau dia itu sebagai profesional atau sebagai wira swasta nih, nah sebagai profesional kontrak-kontrak kerja dia. Tambah lagi didukung laporan keuangan dia dan rekening koran juga, ya rekening, ya rekening 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir. Kemudian kalau dia sebagai wira swasta juga tadi perlu ada laporan keuangan ya, neraca rugi laba dari usaha dia, tambah lagi rekening koran ya. Ada lagi Bu syaratnya? Selain dokumen income dan juga Income ya. dokumen pribadi? Yang terakhir dokumen agunan. Jadi tadi ada dokumen identitas diri, dokumen income, dan dokumen agunan. Nah, dokumen agunan kembali lagi property people mau beli propertinya itu apakah secondary market atau primary market. Kalau secondary market berarti ada kesepakatan jual beli nih antara penjual dengan Pembeli. nasabah, pembeli. Kemudian dokumen sertifikatnya tentunya dari properti yang mau dibeli. Kemudian IMB dan PBB. PBB 2 tahun terakhir dari properti yang mau dibeli. Kalau itu belinya secondary market. Tapi kalau belinya dari primary market, dari developer, beli properti baru dari developer, nah itu nanti Bank Mandiri yang akan berkoordinasi langsung dengan developer. Tentunya developernya harus sudah kerjasama dengan Bank Mandiri. Karena sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia, bank itu boleh memberikan fasilitas KPR dengan kondisi propertinya itu belum tersedia utuh, baik bangunan maupun sertifikat. Karena kan mayoritas teman-teman developer menjual properti barunya itu kondisinya kan masih inden tuh, masih dalam progres pembangunan. Sertifikat juga masih dalam proses pengurusan pemecahan. Nah, itu harus ada PKS antara bank dengan developer yang bersangkutan. Jadi nanti Bank Mandiri yang akan berkoordinasi dengan developer yang bersangkutan untuk tadi kelengkapan dokumen agunan seperti SPR, kemudian PPJB. Nah, itulah hal-hal yang perlu dilengkapi nih oleh property people manakala mau apply fasilitas Mandiri KPR. Lengkap sekali nih ya, syarat-syaratnya sudah disampaikan oleh Mbak Ayu. Nanti mungkin buat property people bisa dilihat lagi, dengerin lagi, dan sebenarnya syaratnya simple sekali ya. Ini bisa kita Nggak ribet kumpulkan dari sebenarnya ya. sekarang. Betul. Dan sebagian besar juga diurus oleh developer langsung ya.
Iya. Oke, mungkin sekarang kita move ke Mbak Alia nih. Kira-kira sebelum kita mengajukan KPR nih, apa sih yang harus dipersiapkan dari segi keuangan finansial gitu, Mbak Alia? Ketika kita memang mau beli rumah, memang yang harus diperhatikan yang pertama adalah budget. Ya. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu, yang harus kita miliki adalah good record transaction yang ada di banking kita. Oke, ini penting juga ya. Penting. Ternyata. Kenapa? Karena ternyata semua transaction yang terekam dalam history bank account kita itu akan memberikan kita rating. Betul. Iya. Apakah kita layak diberikan fasilitas pinjaman atau justru kita ditolak. Dan nggak cuma sebatas kan memang secara pengajuan dilihat 3 bulan ya atau 6 bulan ya Bu Ayu ya. Kalau untuk pengajuan KPR-nya itu ya 3 sampai 6 bulan lah ya. 3 sampai Track 6 record-nya ya, historical dari transaksi dia. Gitu. Ya. Jadi kita bisa melihat seberapa besar sih kemampuan kita untuk terus konsistensi. Ya. Kalau ditarik mundur 6 bulan nggak ada masalah, 1 tahun ke belakang nggak ada masalah, berarti ini valid. Tapi biasanya kita nih suka impulsif, kayak tiba-tiba pengen banget nih punya rumah gitu. Iya. Oh baru naik gaji nih, promosi dan segala macam. Langsung Yang ya. kita lupa adalah ternyata kita masih punya hutang nih di Ya. sana dan di sini yang ternyata kapasitas kita untuk meminjam belum disetujui. Betul, betul. Makanya ada waktu yang harusnya kita usahakan untuk memperbaiki track record terlebih tersebut. dahulu. Oke, luar biasa sekali Mbak Alia, ini tipsnya memang sering kali terlupa gitu ya. Nah, satu lagi yang aku mau tanya nih, mungkin kan Mbak Alia kan mungkin dari segi perencanaan finansial atau keuangan sudah sangat pro lah ya, expert gitu. Ini aku pengen tanya nih, beda nggak sih perencanaan keuangan untuk pengajuan KPR antara yang single kayak aku nih misalnya, sama yang mungkin udah berumah tangga gitu kan? Karena kalau nggak salah bisa double income ya? Iya, joint income istilahnya. Itu gimana nih Mbak Alia? Sebenarnya dalam perencanaannya tidak ada masalah selama suami dan istri itu menyetujui. Kalau kita sebagai single, semua decision itu Ada di diri kita sendiri We gitu don't ya. have any Iya. persetujuan kayak ya udah, Iya. selama aku mampu, rumah akan menjadi milikku. Iya. Tapi ketika ini suami Sudah istri, menikah ya. semuanya harus persetujuan. Bahkan ketika aku dulu mengajukan KPR, slip gaji suami dan istri dilihat. Ya. Track record buku tabungan dilihat, Ya. baik suami ataupun istri. Oh gitu. Ditarik juga IDBI dua-duanya. Nah, Oh gitu, Iya. dua-duanya ya? dicek. Meskipun bukan joint income ya, misalnya katakanlah sudah menikah suami istri, tapi pengajuan hanya misalnya katakanlah saya gitu kan ya, bukan joint income, tetap spouse kita itu akan kita tarik, iya Dan IDBI-nya. jika spouse kita memiliki masalah, Nah, Ini itu bisa jadi nggak di-approve kendala loh? juga, Bisa menjadi kendala ya? Iya, Iya. betul. dan kayak karena ada beberapa isu lah gitu, kayak merasa oh ya keuangan saya baik-baik aja, Ya. KPR kita akan di-approve, tapi ternyata sebelum Spouse-nya. menikah kita tidak pernah membicarakan Iya. masalah Nggak pernah menanyakan ya, nggak pernah menanyakan ya. Dulu udah punya fasilitas nggak, punya Ternyata kartu bukan kredit ya. mantan doang yang di blacklist Aduh, ya. langsung heboh nih ya. Bank ini tuh bisa loh di Iya. blacklist. Iya, betul Oke. sekali. Ini bisa jadi tips buat Iya. property people mungkin yang bingung kemarin kenapa ditolak ya. Iya, Ini track record salah aku bagus satunya kok. kemungkinan seperti itu, yang nggak ngeh ya. Gitu. Gitu. Dan mungkin dia juga nggak tahu, apalagi Iya. untuk teman-teman property people yang mengajukan pertama kali. Pasti nggak ngerti. Iya, belum ada Ternyata- pengalaman. Iya, Ya, ada detektif nih ya dari Bank Indonesia dan bank-bank Iya, itu sebelumnya yang kayak itu melekat terus gitu. Iya. Aku sempet research tentang pengajuan KPR loh, tapi nggak sempet kepikiran sampai sejauh ini ya. Iya, ternyata iya, kalau karena misalnya kalau gitu. sudah menikah kondisinya memang agak berbeda ya dibandingkan dengan yang masih single ya kondisinya. jadi yang harus diperhatikan, ternyata kalaupun kita menikah itu Iya. ada yang namanya double income. Tapi yang harus perhatikan double challenge-nya itu. Ya, kenapa? Ini sebaiknya harus dibicarakan sebelum kita mengajukan. Betul. Kenapa? Karena melibatkan waktu dan biaya lagi. Iya. Karena ketika pengajuan KPR ada biaya-biaya yang cukup lumayan ya untuk ininya. Jadi kalau ini sampai ditolak karena ketidaktahuan kita, sayang sekali. Sayang kan? sekali, apalagi kalau belinya di developer ya. Developer itu kan ada waktu nih kepada customernya, oh dikasih waktu untuk bayar down payment-nya. Misalnya katakanlah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan bahkan. Nah, setelah pas jatuh tempo pembayaran down payment, itu kan harus dilakukan pelunasan ya, pelunasan entah secara cash ataupun melalui KPR. Nah, kalau mau belinya melalui KPR,
harus sebelum jatuh tempo itu harus Oh, sudah hangus selesai, ya, dan akad paymentnya. KPR-nya harus sudah direalisasikan. Kalau enggak, tadi kemungkinan ada denda, penalti berjalan dari developer yang bersangkutan, atau dia harus ubah cara bayar. Ubah cara bayar misalnya harus secara cash, karena misalnya tadi pengajuan KPR-nya kan tidak disetujui ya oleh bank, jadi dia harus melakukan perubahan cara bayar dia secara cash ataupun cash bertahap ke developer. Nah, ini tentunya kan belum tentu setiap customer sanggup ya untuk melakukan perubahan cara bayar dengan cash ya. Kira-kira apa sih Mbak Ayu penyebab kita itu ditolak dari pengajuan KPR, dan ada nggak sih tipsnya mungkin setelah kita ditolak kita harus apa gitu, patah hati kah, diam-diam aja gitu, atau Harus kita cepat bisa, move on gitu ya. atau kita bisa bounce back gitu, fight back gitu. Iya, balik lagi. Jadi persyaratan tadi mendasarkan harus penghasilan. Nah, kita anggap semua persyaratan tadi sudah dipenuhi ya. Dari sisi usia, penghasilan sudah terpenuhi. Nah, property people juga harus melihat nih kondisi administrasinya tadi. Kadangkala pertama itu deh, kalau misalnya persyaratan tidak terpenuhi dari usia atau penghasilan, itu pasti nggak bisa diproses lebih lanjut. Nah, misalnya ternyata sudah dipenuhi nih persyaratan mendasarnya tadi ya, termasuk dokumen-dokumennya. Tapi ternyata saat dilakukan analisa nih, dokumen-dokumen tadi kok ada inkonsistensi. Nah, misalnya nih penyebutan nama, mungkin dulu kita sepele ya, nganggapnya. Contohnya nih misalnya ada yang pakai Raden, Roro gitu ya, terus Muhammad ada cuma M gitu kan, ada yang Muh gitu. Tapi ternyata antara dokumen satu dengan dokumen lain itu penulisannya Tidak berbeda, konsisten. nggak sama Betul-betul. plek gitu kan ya. Nah, sepanjang nanti property people itu punya dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa oh ini meskipun nama penulisannya itu agak berbeda-beda antara dokumen satu dengan dokumen lain, tapi ini orangnya yang sama. Nah, itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau tidak bisa menunjukkan dokumen tambahan, nah ini yang akhirnya jadi pihak bank itu kan kurang bisa meyakini sebenarnya ini orangnya yang sama nggak. Nah, karena kan prinsip utamanya kita itu yang pertama, bank dalam memberikan fasilitas KPR itu akan melihat orangnya, siapa sih personnya gitu kan ya. Kemudian karakternya, itu yang paling utama. Baru dilihat dari kemampuan finansialnya. Kemudian juga yang kedua terkait dengan hasil IDBI. Oke. Karena kan itu sudah persyaratan ya, ketentuan yang tidak bisa di-waive, aturan dari regulator. Jadi bank itu akan melakukan pengecekan IDBI dari calon nasabah yang bersangkutan. Nah, ini harus diperhatikan apakah sebelumnya sudah memiliki tadi fasilitas kredit, entah kredit KPR juga ataupun kartu kredit. Nah, ini kadang-kala yang kartu kredit gitu ya. Oke, Nah, ini tips itu juga nih ya. salah satu buat property nih people penyebabnya. Iya. yang mungkin kurang sadar juga nih ya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak Ya. Ayu ya. Ada nggak sih tips and trick agar pengajuan KPR lebih mudah diterima nih? Mungkin Ya. kalau dari Bank Mandiri sendiri gimana nih? Oke, tadi persyaratannya tentu harus dipenuhi. Kemudian dokumen-dokumen yang kita miliki, dokumen identitas, dokumen income, kemudian dokumen agunan itu juga harus rapi, lengkap. Kemudian yang ketiga tadi kalau kita sudah punya kewajiban sebelumnya itu juga harus lancar pembayarannya, track recordnya harus bagus, nggak ada yang sempat macet bahkan di write off gitu ya. Kemudian yang terakhir nih, kita harus tahu kemampuan kita. Betul. Ya kan, antara kemampuan kita dengan keinginan itu kadang bedanya Jauh, tipis, jauh banget. tipis, kadang jauh ya gitu kan. Tapi kadang iya, kadang nggak disadari kita pengen beli properti yang mungkin waduh yang Kemampuan di sini gitu ya. nah, gitu kan Keinginan di ya, sini. yang besar, yang mewah gitu. Tapi kita belum mencapai titik situ sebenarnya kemampuan income kita setiap bulannya. Sebenarnya bank itu amannya nih kita sebagai masyarakat nasabah 50% lah. 50% untuk biaya hidup, 50% 50% tanggungan untuk ya. kewajiban. Meskipun Bank Mandiri sebenarnya untuk nasabah-nasabah tertentu kita bisa memberikan rasio tadi DBR istilahnya itu bisa sampai dengan 70% dari income-nya. Nah, khusus untuk nasabah-nasabah existingnya
Bank Mandiri. Wah, keren banget ya nih Bu Ayu ya tipsnya nih mungkin buat property people. Nah, anyway nih Mbak Alia, tadi kan udah disebutin sama Mbak Ayu ya kalau misalnya harus ada rasio antara kewajiban dan Dengan juga income, penghasilan, ya. ya. Tadi 50%, 70%. Kira-kira Ya. kalau dari financial planner sendiri seperti apa sih bagusnya rasio antara hutang kita dan pemasukan kita gitu ya? Idealnya Idealnya ini nih. idealnya Ideal ya? adalah 30%. Lebih konservatif Lebih lagi, konservatif, ya. biar aman Biar buat aman ya, kehidupan safety net-nya sehari-harinya ya. lebih luas ya. Ya. Kenapa? Biasanya pengajuan KPR ini dilakukan oleh pasangan yang baru menikah. Dan pasangan yang baru menikah ini memiliki banyak kebutuhan sebelum membeli rumah ya. Ya, Ada kebutuhan misalnya bayar hutang resepsi, ya kan? Atau tiba-tiba sudah siap ada anak punya anak. momongan, betul. ya. Dan itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus didahulukan, Ya. diprioritaskan. Nah, ketika mau membeli rumah, sebaiknya hal yang diperhatikan adalah waktu. Oke. Doing this slowly. Kenapa? Nggak usah diburu-buru. Ya. Tapi kita harus punya mindset disiplin untuk terus menabung. Kenapa? Cash itu adalah power kita untuk membeli. Betul. Ya. Karena kita nggak pernah tahu kesempatan untuk membeli itu kapan datangnya. Ya. Selama kita punya standby cash, berarti kita punya bargain power yang sangat besar. Betul. Ya kan? Tapi coba Rani tadi bilang kesusahan banget nemuin rumah sesusah nyari jodoh. Susah banget karena mikirin semua aspek lokasi, Iya, lokasi. desain, harga yang paling penting. Kemudian Kemauan. aksesnya, gitu Ya. ya, kemampuannya. dan kemampuan. Iya. Dan yang harus diperhatikan sebenarnya adalah kemampuan kita untuk konsisten membayar paling tidak 3 tahun ke depan. Ya. Hal yang bikin saya memacu untuk terus termotivasi, kalau saya gagal bayar, rumah ini dilelang, Ya, Betul, disita lah. disita. Mm. Kan lebih sedih, Benar-benar. ya kan, hal-hal yang diperjuangkan. Jadi perhatikan dua hal itu dan ada waktu terus untuk mencari. Iya. Apalagi kalau misalnya ada kesempatan yang cocok banget untuk membeli rumah. Salah satunya sekarang ini di mana suku bunga sangat rendah loh. Paling rendah sepanjang sejarah. Sepanjang Sejarah sejarah ya, Indonesia. perpropertian di Indonesia ya. Iya. Iya. Bank Mandiri, aduh luar Gimana biasa nih kalau nih. dari Bank Mandiri nih? Aku Iya. denger-denger tadi ngobrol sama Mbak Ayu katanya lagi ada Mandiri Festival Properti Indonesia ya. Ya, Itu ada betul promonya nggak sih sekali. untuk KPR, Bu? Pastinya buat property people ya. Jadi kita kan sekarang ini dalam rangka memperingati nih hari ulang tahun Bank Mandiri yang ke-23 tahun. Dan ini sebagai apresiasi kepada customer property people gitu ya. Bank Mandiri menyelenggarakan event Mandiri Festival Properti Indonesia 2021 selama 3 bulan. Mulai bulan dari itu. 1 Oktober sampai dengan 31 Desember Wah, baru berjalan nih ya. 2021 dan tentunya juga banyak sekali benefit program marketing baik dari sisi pricing maupun kemudahan persyaratan dan proses KPR-nya diberikan Bank Mandiri pada saat ini. Kalau suku bunganya berapa nih? Jadi suku bunganya ini bervariasi, ada beberapa alternatif suku bunganya nih, 2,3% fix 1 tahun untuk pengajuan tenor kredit minimal 5 tahun. Oke. Kalau property people mengajukan tenor kreditnya minimal 8 tahun, itu dapat penawaran suku bunga 2,3% fix 2 tahun. Wow. Tapi kalau tenornya 10 tahun minimal, itu dapat fixnya 3 tahun, 2,3% fix 3 tahun pertama. Nah sebenarnya untuk property people yang pekerjaannya itu sebagai employee dan menginginkan suku bunga lebih panjang fixed rate-nya, kita juga ada suku bunga di 8,88% fix 10 tahun. Cantik sekali ya. Ya kan, lebih triple panjang 8. lagi ya. Kadang-kadang kita kan dengan situasi sekarang ini ya, kalau kita itu fixed rate-nya lebih panjang nih 10 tahun kan kita sampai 10 tahun ke depan Rasa angsurannya amannya kan gitu ya. Iya. sama tetap gitu kan. Kalau di bulan pertama kita sudah sanggup, apalagi sampai 10 tahun ke depan dengan angsuran yang tetap, berarti kan harusnya jauh lebih ringan Aman ya ke dan- depannya. Oke, luar biasa pas sekali nih ya untuk property people yang mungkin sedang mencari nih properti idamannya nih sekarang Ya. momentumnya pas banget, Iya. lagi ada Mandiri Festival Properti Indonesia dan ada waktu jenjang waktu yang cukup panjang juga 3 bulan mungkin 3 kalau bulan. tadi Mbak Alia bilang
butuh waktu yang lama loh buat research ya, research time-nya jangan buru-buru. Iya. Kita masih ada waktu 3 bulan 3 sampai dengan bulan. 31 Desember 2021. Caranya gampang banget, tinggal dicek aja mandirifestivalproperty.com. Langsung kamu cek, bisa dipilih langsung di situ dan Iya. bisa dilihat promo-promonya. Dan banyak sekali ya project-project developer yang ikut di event Mandiri Festival Properti Indonesia kali ini. Ada kurang lebih 300 proyek. Jadi Wah. tinggal nanti di search pingin lokasi propertinya di mana, range Mana tahu harganya ya, berapa, ada inceran ya. kamu udah ada di sana Jenis gitu ya. propertinya apa, itu memudahkan sekali. Jadi harus dicoba. Oke, kita langsung saja menuju ke sesi terakhir. Ini sesi Q&A. Sesuai dengan janji Rani tadi, Rani akan membacakan 5 pertanyaan yang beruntung yang telah terpilih buat kamu yang bertanya di sosial media Instagramnya @rumah123.com. Ini pertanyaan pertama dari @galihgata untuk Mbak Ayu nih. Ya. Mau dong tips pengajuan KPR untuk kita-kita nih para freelance. Ya, jadi tadi balik lagi kan harus berpenghasilan dan income-nya itu bisa diverifikasi oleh bank. Jadi teman-teman property people harus bisa melampirkan nih dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa income-nya itu bisa diverifikasi oleh bank. Oke. Wah, jadi kita para freelancer nggak perlu khawatir nih, ternyata bisa mengajukan KPR ya, karena dulu image-nya stigmanya aduh kayaknya nggak bisa karena nggak punya slip gaji gitu ya. Pertanyaan kedua dari Ibnu Goni untuk Mbak Ayu kembali. Ini banyak pertanyaan untuk Mbak Ayu ya. Halo, rencana mau ambil rumah kembali sedangkan saat ini masih berjalan KPR yang lama. Ya. Apakah bisa dan apakah syaratnya berbeda dengan yang sebelumnya? Ya, jadi meskipun nih property people sudah memiliki fasilitas KPR ya sebelumnya, bukan berarti nggak bisa mengajukan fasilitas KPR berikutnya. Yang penting sepanjang income-nya itu bisa mengcover kewajiban yang sudah existing, sudah dimiliki maupun kewajiban yang akan diajukan itu tetap bisa diproses. Tadi Mbak Alia kan bilang amannya gitu kan ya, idealnya itu 30%. Tapi Bank Mandiri untuk nasabah-nasabah tertentu bisa memberikan rasio itu sampai dengan 70%. Karena kembali luar lagi, biasa ya. income-nya berapa? Dia di range 10 juta kah, 10 juta ke atas sampai 20 juta kah, atau di atas 20 juta, atau di atas 30, Betul. 50 juta. Tentunya itu berpengaruh terhadap persentase rasio tadi. Oke, luar biasa sekali ya. Ini mungkin bisa jadi insight untuk Ibnu Goni ya. Mungkin kalau mau ambil KPR lagi nih setelah ada KPR yang lama ya. Kita menuju ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini dari Adis Francisca. Ya. Tanya banyak ya. Mau bertanya untuk Kak Alia dong, mana yang harus dibayar terlebih dahulu? Hutang dengan bunga tertinggi atau hutang dengan nilai tanggungan rendah? Oke, jawabannya udah pasti yang pertama, utang dengan bunga tertinggi. Karena bunga itu mengambil kesempatan untuk income kita di masa depan. Jadi dengan kita memprioritaskan bunga yang lebih tinggi, kita bisa mempunyai room ke depannya Betul-betul. untuk mengambil entah cicilan lagi Iya. atau memperbanyak aset investasi. Oke, kita menuju ke pertanyaan keempat. Ini dari _IGTPTRW untuk Mbak Ayu. Halo, mau tanya dong Min, bagaimana jika orang yang sedang menjalani KPR tiba-tiba telah tiada atau dikatakan meninggal, sedangkan cicilan masih tersisa? Nah. Ini mungkin banyak yang belum tahu juga nih ya, Ya, Mbak Ayu ya. ini Gimana nih? juga tambahan nih gitu ya pemahaman. Jadi biasanya nih kalau bank itu memberikan fasilitas KPR selain tadi kan persyaratan dokumen segala macam dan sudah disetujui nih fasilitas KPR-nya, nah nasabah itu harus menyediakan biaya KPR. Nah, biaya KPR ini komponennya macam-macam. Yang pertama biaya provisi, admin, kemudian ada biaya balik nama, pengikatan, dan ada biaya asuransi. Nah, asuransinya ini ada 2, asuransi kerugian ya untuk melindungi asetnya, properti yang dibeli tadi dengan KPR, dan satu lagi asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini adalah tujuannya untuk melindungi nasabah yang bersangkutan termasuk ahli warisnya. Kenapa? Karena asuransi jiwa ini akan bermanfaat, sangat bermanfaat manakala terjadi kondisi Yang tidak nasabah diinginkan itu ya. meninggal dunia. Sehingga sisa kewajibannya itu nanti akan di-cover oleh premi dari tadi, uang pertanggungan dari pembayaran premi asuransi jiwa tadi. Kita menuju ke pertanyaan kelima, ini pertanyaan terakhir dari Fadli Amanah untuk Mbak Ayu kembali ya. Halo, saya mau bertanya kenapa setiap bank memiliki bunga rate yang berbeda? Ini mungkin
pertanyaan yang kadang membingungkan juga, kenapa beda-beda kita harus pilih, Ya. pinter-pinter pilih ya. Gimana Benar nih, Mbak Ayu? sekali, karena kan masing-masing bank itu kan manajemennya tentu punya perhitungan ya, perhitungan karena ada sisi funding, kemudian ada sisi kreditnya gitu kan ya. Nah kalau bank itu fundingnya itu sudah banyak, besar, tentunya dia cost untuk fundingnya itu kan semakin kecil ya, ringan ya, sehingga untuk mengeluarkan suku bunga dari lendingnya, kreditnya itu bisa lebih rendah dibandingkan dengan bank yang mungkin dia untuk mendapatkan fundingnya itu memerlukan biaya cukup tinggi. Nah inilah yang berpengaruh kenapa beda-beda gitu kan ya suku bunga kredit antara bank satu dengan bank lain. Dan satu lagi, karena lagi ada promo di Ya, nah ini karena saat ini Bank Mandiri kan memperingati hari ulang tahun yang ke-23 betul. tahun. Bisa Jadi ya sangat spesial dan ini ya baru pertama kali ini Bank Mandiri mengeluarkan suku bunga kredit Mandiri KPR itu sangat rendah-rendahnya. sekali Jadi ya. sangat Menyesuaikan disayangkan dengan umur kalau ya. tidak dimanfaatkan. Betul nih, jangan lupa nih sebelum kita tutup, aku mau mengingatkan lagi bahwa kamu bisa menemukan properti idaman kamu di Ya. Mandiri Festival Properti Indonesia yang promonya banyak sekali. Kamu bisa langsung cek dan salah satunya adalah promo suku bunga KPR di 2,3%. Jadi jangan Oke, khawatir. Jadi jangan khawatir dan Ya. pastinya stay tune karena Mandiri Festival Properti Indonesia ini berlangsung dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Kamu masih punya waktu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan untuk ke depan ya, berpikir, harusnya cukup nih ya untuk pilih-pilih. Cukup ya, searching Mbak ya? gitu Cukup kan ya ya, untuk browsing. research time-nya cukup Iya. dan tentunya silakan untuk informasi lebih lanjut boleh dicek di mandirifestivalproperty.com dan kamu di sana bisa lihat langsung apakah properti idaman kamu sudah terdaftar dan masuk ke dalam Mandiri Festival Properti ini. Ya. Oke. Tentunya terima kasih banyak nih untuk Mbak Ayu. Aduh, seneng sekali Terima nih kasih banyak Rani, sharingnya, Mbak Mbak Alia. Alia. Terima kasih banyak ya. Semoga tentunya apa yang kita share ke Property People hari ini bisa menjadi insight dan juga motivasi dan tentunya inspirasi buat kamu para Property People untuk mencari hunian properti dan juga mungkin rumah idaman kamu ya. Property People mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru pastinya di Mandiri Festival Properti Indonesia karena kami ada buat kamu. Apapun jenis propertinya, Mandiri KPR solusinya. See you semuanya. Dan Bye. salam Bye. sehat selalu semuanya Property People, Rani, Mbak Thank you. Alia. Terima kasih. Sampai Mbak ketemu Ayu, Mbak lagi Alia. ya. Thank you banget tadi ya.